habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak nanti. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz taktimi, Ustaz muliakan. Masih bulan Muharram, di mana bulan ini adalah bulan 1447 Hijrah tahunnya. Bulannya Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini banyak sekali kisah-kisah penting yang mungkin kita belum ketahui dan mungkin sebagian besar kita ketahui. Mungkin kita tahu sejarahnya, namun belum tahu tepat jatuh waktunya. Bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada waktu itu terjadi peristiwa penting. Satu di antaranya, Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Pertama, Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Muharram. Kalau tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Muharram, ini kesempatan buat kita sebagai hamba Allah, umat Muhammad, untuk tubuh ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum. Sampai dihapuskan kesalahan-kesalahan kita dengan tubuh ilallah taubatan nasuha. Tobat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Muharram ini kesempatan kita untuk zikir. Tidak hanya tubuh ilallah taubatan nasuha. Caranya kita tobat bagaimana? Zikir yang banyak, munajat yang bagus, ma'rifatnya dekat. Jangan sampai semua terbelah-belah atau sepantal-pantal atau sepenggal-penggal, alias imannya dok-dik-duk-deng, setengah-setengah, atau ingin diwah, penyakit hati masuk. Tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Yang kedua, di bulan Muharram juga diselamatkannya Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh dan pengikutnya diselamatkan dari banjir besar yang menenggelamkan semua umat. Jadi Nabi Nuh suruh bikin perahu. Bikin perahu, diejek sama kaumnya. Bagaimana nggak diejek, kondisi tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa di laut, jauh sekali dengan laut. Tiba-tiba Nabi Nuh bikin perahu yang besar sekali.
Salah satu riwayat mengatakan ketika Nabi Nuh bikin perahu yang besar, singkat cerita, banyak orang ini menghina. Tidak hanya menghina saja, tapi dia buang air besar, buang kotorannya di perahunya Nabi Nuh. Banyak sekali kotoran manusia di perahunya Nabi Nuh. Inilah cobaan Nabi Nuh yang dialami. Ketika itu, karena ada segala sesuatu itu, Nabi Nuh mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah segala sesuatu peringatan buat umat. Akhirnya Allah menurunkan suatu penyakit, di mana penyakit itu tidak akan bisa sembuh kecuali obatnya, yaitu kotoran yang ada di perahunya Nabi Nuh tadi. Akhirnya diambil semua, dikuatin sampai habis kotorannya itu sebagai obatnya dia. Ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang dinyalakan oleh Raja Namrud. Jadi Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Diperkirakan Raja Namrud pasti mati. Bahkan Raja Namrud bilang sama Ibrahim, "Hai Ibrahim, mana inimu? Mana Tuhanmu? Tunjukkan bahwa kamu punya Tuhan." Allah memberikan mukjizat. Pada waktu itu Nabi Ibrahim diselamatkan dari panasnya api. Dan bahkan di luar, mereka-mereka yang bersama Raja Namrud itu dimakan oleh nyamuk. Dan nyamuk itu sekali menggigit, mati dia. Nyamuk tidak sembarang nyamuk. Keluar banyak nyamuk, dan sekali nyamuk itu menggigit manusia, mati. Ini adalah mukjizat di bulan Muharram juga. Kemudian keselamatan Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya diselamatkan dari kejaran Fir'aun di saat Laut Merah dibelah menjadi dua. Coba lautan segitu besar dibelah menjadi dua dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, dibelah. Belahlah dia, pengikutnya Musa alaihissalam terselamatkan. Kemudian Nabi Musa lewat, kemudian dikejar oleh Fir'aun dan para tentaranya. Setelah semua pengikutnya Musa udah melewati lautan, kemudian dikembalikanlah lagi itu lautan sehingga menenggelamkan Fir'aun. Pada waktu sakaratul mautnya Fir'aun, Allah bilang pada Musa, "Wahai Musa, tadi Fir'aun minta tolong kepadamu 70 kali. Kenapa tidak engkau tolong? Andai kata pada saat itu Fir'aun minta tolong kepadaku, niscaya akan kuberikan pertolongan itu." Artinya apa? Allah membuka pintu taubat bagi mereka pun, meskipun tuh Fir'aun dengan sejahatnya Fir'aun, andai kata Fir'aun itu mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan tolong. Makanya itu pentingnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kita minta pertolongan di luar itu. Allah akan berikan pengampunan meskipun orang itu dosanya sebesar lautan, dosanya sebesar gunung. Allah akan berikan pengampunan jika benar-benar tubuh ilallah taubatan nasuha. Ini juga bulan Muharram. Artinya juga sama. Intinya pentingnya kita mohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Muharram juga hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah menjadi titik awal kalender daripada tahun baru hijrah. Kemudian yang paling terpenting di bulan Muharram ini yang sangat sekali dikenang dengan syahidnya, yaitu peristiwa Karbala, di mana terbunuhnya cucu baginda Rasulullah SAW, Husain bin Ali di Karbala.
Merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan bagi umat Islam, khususnya bagi kaum Syiah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Dengan peristiwa-peristiwa Muharram tadi, beberapa peristiwa-peristiwa penting di bulan Muharram ini, kita bisa ambil hikmahnya, bisa kita ambil intinya. Apa intinya? Begitu pentingnya kita untuk bisa taubat di hadapan Allah di bulan Muharram ini. Kesempatan waktu untuk bertobat ketika kita masih hidup ini senantiasa kita baca, kita bisa wujudkan dengan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Zikran katsira wasabiqu bukrata wa asla. Siang malam terus lisan kita terbasahi dengan hal-hal yang berbau zikir. Tangan tidak pernah lepas dengan tasbih kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mari di bulan Muharram ini senantiasa Ustaz selalu ulangi dan ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila wa taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yamashallahun nabi walladzina amanu ma'ah nurum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaqulu rabbana atmim lana nuruna waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Semoga bermanfaat. Khairikum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Satu ayat lebih bermanfaat, banyak fadilahnya daripada ribuan ayat, tetapi tidak ada fadilahnya sama sekali. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang menerima, yang diterima taubat kita di bulan Muharram ini. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.